Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal chassis beserta pembahasannya. Masuk ke halaman soal. Soal pertama. Fungsi sistem rem pada kendaraan sebagai berikut, kecuali seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sistem rem pada kendaraan memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk memperlambat atau mengurangi lajunya kendaraan. Fungsi yang kedua untuk menghentikan jalannya kendaraan, dan fungsi yang ketiga untuk parkir kendaraan pada tempat yang tidak rata, baik itu tempat yang menanjak atau tempat yang menurun. Di sini jawaban yang salah, yaitu yang E, untuk mempercepat laju kendaraan. Soal nomor 2. Berikut ini adalah bagian dari rem tromol, yaitu A. Kaliper, B. Pad rem, C. Brake shoe, D. Disc, E. Piringan. Bagian dari rem tromol yang terdapat pada jawaban yaitu yang C. Brake shoe atau sepatu rem. Soal nomor 3. Berikut ini adalah bagian dari rem cakram, yaitu A. Backing plate, B. Piringan atau disc, C. Silinder roda, D. Brake shoe, E. Tromol. Bagian rem cakram yang benar yaitu yang B. Piringan atau disc. Soal nomor 4. Minyak rem pada sistem hidrolis ditampung oleh A. Reservoir, B. booster, C. master cylinder, D. silinder roda, dan E. kaliper. Kita bahas satu-satu fungsinya. A. Reservoir. Reservoir berfungsi untuk menampung sementara minyak rem atau sebagai tangki cadangan minyak rem. Yang B. Booster. Booster rem berfungsi untuk meringankan saat pengemudi menginjak pedal rem dengan memperbesar gaya pengereman. C. Master cylinder. Master cylinder berfungsi untuk mengubah tenaga mekanis dari hasil injakan pedal rem oleh pengemudi menjadi tekanan hidrolis. Yang D. Silinder roda. Silinder roda fungsinya hampir sama dengan kaliper, yaitu mengubah gaya tekanan hidrolis menjadi gaya mekanis yang akan disalurkan ke kampas rem untuk pengereman. Di sini jawabannya yaitu yang A. Reservoir. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Jenis rem tromol di atas adalah A. Leading and trailing, B. Dual servo, C. Two leading single action, D. Two leading double action, E. uniservo. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis rem tromol ada beberapa tipe, yaitu yang pertama tipe rem tromol leading and trailing. Ciri-cirinya yaitu memiliki satu buah silinder roda, dan dalam satu silinder roda terdapat 2 piston. Pada bagian bawah terdapat fixed ancol. B. Dual servo. Ciri-cirinya yaitu dia memiliki satu buah silinder roda dengan 2 buah piston di dalamnya, dan bagian bawahnya adalah adjusting cylinder movement, yang berarti dia bisa bergerak dengan bebas. Yang C. Two leading single action. Ciri-cirinya yaitu memiliki 2 buah silinder roda dan masing-masing silinder roda memiliki 1 buah piston. Yang B. Two leading double action. Ciri-cirinya yaitu memiliki 2 buah silinder roda dan masing-masing silinder roda memiliki 2 piston. Yang E. Uniservo. Ciri-cirinya yaitu memiliki 1 buah silinder roda dan hanya memiliki 1 buah piston, dan di bawahnya yaitu adalah adjusting cylinder movement, yang berarti dia bisa bergerak dengan bebas. Di sini jawabannya yaitu yang benar yang C. Two leading single action. Soal nomor 6.
Alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam tromol yaitu A. Dial test indikator, B. Silinder bore gauge, C. Feeler gauge, D. Jangka sorong, E. Mikrometer. Kita bahas jawabannya satu persatu. A. Dial test indikator. Dial test indikator berfungsi untuk mengukur keolengan atau run out atau kebengkokan. B. Silinder bore gauge. Silinder bore gauge atau disingkat dengan sebutan CBG memiliki fungsi untuk mengukur diameter sebuah boring atau silinder blok. Yang C. Feeler gauge. Feeler gauge berfungsi untuk mengukur celah yang kecil, contohnya celah platina. Yang D. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur 3 jenis ukuran, yaitu diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Yang E. Mikrometer. Mikrometer di sini juga terdapat beberapa jenis, yaitu inside mikrometer dan outside mikrometer dan depth mikrometer, tetapi hanya untuk mengukur ukuran yang kecil. Berarti di sini jawaban yang paling benar yaitu yang D, jangka sorong. Nomor 7. Langkah melakukan plating pada sistem rem hidrolik dilakukan ketika A. Sistem rem mengalami kemacetan, B. Setelah melakukan penggantian kampas rem, C. Ketika kendaraan tertarik ke salah satu arah pada saat pedal rem ditekan, D. Pedal rem terasa berat ketika diinjak, E. Adanya udara pada sistem hidrolis rem. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika melakukan plating pada sebuah sistem rem hidrolis itu dikarenakan adanya udara yang terjebak dalam sistem rem hidrolis. Hal ini bisa disebabkan ketika kita melakukan penggantian komponen pada sistem hidrolisnya itu sendiri maupun ketika terjadi kebocoran sistem hidrolis. Yang artinya jawaban yang paling benar di sini yaitu yang E, adanya udara pada sistem hidrolis rem. Soal nomor 8. Komponen pada sistem rem tromol yang berfungsi mengembalikan sepatu rem pada posisi semula ketika pedal rem dilepas yaitu A. Silinder roda, B. Bekas pembalik sepatu rem atau return spring, C. Bekas pengunci sepatu rem, D. Master silinder, E. Pedal rem. Kita bahas satu persatu. A. Silinder roda. Silinder roda berfungsi untuk merubah tekanan hidrolis dari master silinder menjadi tekanan mekanis yang akan disalurkan ke kampas rem untuk melakukan pengereman. Yang B. Bekas pembalik sepatu rem. Bekas pembalik sepatu rem berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ketika pedal rem dilepas. Yang C. Bekas pengunci sepatu rem berfungsi untuk mengunci sepatu rem agar tidak lepas dari dudukannya atau dari backing plate. Yang D. Master cylinder rem. Master cylinder rem berfungsi untuk mengubah tekanan mekanis dari pengemudi menginjak pedal rem menjadi tekanan hidrolis. Yang E. Pedal rem. Pedal rem berfungsi untuk meneruskan tekanan dari kaki pengemudi ke master cylinder. Berarti di sini jawaban yang paling benar yaitu untuk mengembalikan sepatu rem pada posisi semula ketika pedal rem dilepas yaitu yang B, bekas pembalik sepatu rem. Soal nomor 9. Salah satu perkembangan dari sistem pengereman pada kendaraan adalah adanya sistem ABS. Sistem ABS merupakan kepanjangan dari A. Automatic Brake System, B. Automatic Brake Shoe, C. Anti-lock brake system, D. All brake system, E. All lock brake. Jawaban yang benar ABS yaitu kepanjangan dari anti-lock brake system. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Arti kode R pada gambar di atas adalah A. Ring 16, B. Radial, C. Kecepatan maksimal ban, D. Beban maksimal ban, E. Lebar ban. Kode ban angka 205 itu artinya lebar ban, dan angka berikutnya 45 itu artinya aspek rasio ban, dan huruf berikutnya R itu artinya radial, jenis ban radial.
Dan angka berikutnya yaitu angka 16, itu artinya diameter pelek atau diameter dalam ban. Kemudian angka berikutnya 83, itu adalah beban maksimum sebuah ban. Dan huruf terakhir yaitu artinya kecepatan maksimum ban. Berarti arti kode R di sini adalah yang B, radial. Soal nomor 11. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi jika tekanan ban terlalu rendah, yaitu A. Tapak ban bagian tengah cepat aus. B. Kendaraan mudah dikendalikan. C. Laju kendaraan lebih cepat. D. Laju kendaraan stabil. E. Kendaraan terasa berat ketika berjalan. Untuk jawaban yang pertama, tapak ban bagian tengah cepat aus. Ini kurang tepat, karena apabila tekanan ban yang kurang, maka bagian sisi samping tread yang akan lebih cepat aus. Jawaban yang kedua, B. Kendaraan mudah dikendalikan. Ini juga kurang tepat, karena ban yang kempes atau tekanan yang kurang akan lebih susah untuk dikendalikan. Yang C. Laju kendaraan lebih cepat. Ini juga kurang tepat, karena ketika ban kempes atau tekanan yang kurang akan membuat kendaraan berjalan lebih berat, sehingga konsumsi bahan bakar bisa menjadi lebih boros dari yang seharusnya. Dan yang D, laju kendaraan stabil. Ini juga kurang tepat, karena ban yang kempes membuat jalannya kendaraan menjadi kurang stabil pada kecepatan yang tinggi. Yang E, kendaraan terasa berat ketika berjalan. Ini yang paling tepat, sehingga jawabannya yang E. Soal nomor 12. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan ban adalah A. Manometer AC, B. Tire pressure gauge, C. Pompa hidrolik, D. Manifold tester, E. Compression tester. Kita bahas satu persatu. A. Manometer AC. Manometer AC berfungsi untuk mengukur tekanan pada sistem AC. Tire pressure gauge berfungsi untuk mengukur tekanan pada ban. Pompa hidrolik berfungsi untuk melakukan pemompaan dengan cara hidrolis. Yang D. Manifold tester berfungsi untuk melakukan pengisian dan pengosongan refrigeran AC. E. Compression tester berfungsi untuk melakukan tes kompresi pada mesin. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu B. Tire pressure gauge. Soal nomor 13. Keuntungan dari pemakaian ban tipe tubeless adalah A. Ban tidak mudah bocor. B. Apabila terjadi kebocoran tekanan angin, ban tidak akan langsung habis. C. Ban tidak bisa ditambal. D. Ban dipasang pada velg tipe jari-jari. E. Ban lebih cepat bocor. Di sini terlihat untuk jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Apabila terjadi kebocoran, tekanan angin yang di dalam ban tidak akan langsung habis. Soal nomor 14. Alat di bawah ini digunakan untuk mengukur A. Tinggi ban, B. Lebar velg, C. Jarak mesin ke roda, D. Tinggi telapak ban, E. Tinggi velg. Berarti atas merupakan komponen tambahan pada mesin atau alat balancing, yaitu yang berfungsi untuk mengukur lebar velg. Berarti di sini jawabannya yang B. Soal nomor 15. Alat yang digunakan untuk penggantian ban yaitu A. Tire changer, B. Spurring 3 dimensi, C. Balancer, D. Dial test indicator, E. Cart lift tipe squeezer lift. Alat yang digunakan untuk penggantian ban yang benar yaitu yang A. Tire changer. Soal nomor 16. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari FWA kecuali A. Caster, B. Camber, C. Steering axis inclination, D. To angle, E. Suspension. Jawaban A. Caster ini termasuk ke dalam kelompok FWA. B.
camber ini juga termasuk. C. Steering axis inclination atau SAI atau juga bisa disebut sudut kingpin ini juga termasuk. D. Two angle juga termasuk. E. Suspension itu bukan termasuk di dalam bagian FVA, berarti jawabannya yang E. Soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Posisi roda apabila dilihat dari atas seperti gambar di atas menunjukkan A. Mobil dengan two in, B. Mobil dengan two out, C. Mobil dengan camber positif, D. Mobil dengan camber negatif, E. Mobil dengan caster positif. Apabila kita melihat roda dari atas maka kita melihat two angle. Ketika roda bagian depan lebih kecil daripada roda bagian belakang, maka mobil tersebut menggunakan two in, sehingga jawabannya adalah yang A. Mobil dengan two in. Soal nomor 18. Alat yang digunakan untuk mengangkat kendaraan yaitu A. Jack stand, B. balancer, C. tire changer, D. car lift, E. kunci soket. Jawaban yang paling benar yaitu car lift, yaitu untuk mengangkat mobil. Soal nomor 19. Sistem kopling pada kendaraan berfungsi untuk A. menghentikan kendaraan, B. pemutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi, C. meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial, D. merubah putaran mesin sebesar 90 derajat, E. memvariasi kecepatan. Pada sistem kopling kendaraan berfungsi untuk yang pertama memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi secara lembut tanpa terjadinya slip, yaitu jawaban yang paling benar yaitu di sini B. memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Soal nomor 20. Transmisi pada kendaraan berfungsi untuk A. menghentikan kendaraan, B. memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi, C. meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial, D. merubah putaran mesin sebesar 90 derajat, E. memvariasi kecepatan kendaraan dan torsi kendaraan. Untuk yang pertama, A. menghentikan kendaraan, ini salah, ini adalah fungsi dari sistem rem. Memutus yang kedua, yang B. memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi, ini juga kurang tepat. Ini adalah fungsi dari kopling. C. meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial, ini juga kurang tepat karena ini fungsi dari sebuah poros propeller atau couple. D. merubah putaran mesin sebesar 90 derajat, ini juga kurang tepat. E. memvariasi kecepatan kendaraan dan torsi kendaraan. Nah, ini yang jawaban yang paling tepat, berarti jawabannya yang E.